Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini ada berita yang sangat menarik ya, ketika ada perkumpulan, bukan perkumpulan sebenarnya, ada Monas HIPMI di Solo ini ricuh begitu kan, sejumlah peserta adu jotos. Ada Pak Jokowi di situ, ada Sandiaga Uno, terus kemudian ada siapa lagi? Ada Erick Thohir, karena ini adalah kumpulan orang-orang kaya ya. Tetapi ada yang ricuh di sini, apa yang diperebutkan begitu kan? Kalau kita melihat ini seakan-akan ya Pak Jokowi tidak dihormati lagi begitu kan, dengan adanya kondisi ini. Seperti ini di Twitter yang lagi ramai. Ini Monas HIPMI, benarkah? Kalau iya sangat memalukan. Mari kita tonton bersama bagaimana aju jotos ini seperti ini. Itulah tadi. Tapi ini menarik juga ya, apakah ini selama ini dengan adanya kondisi seperti ini memperlihatkan bagaimana kondisi dari negara kita begitu, dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini nih. Dan dua kaki untuk baku tendang, batik kepelan ama Ganjar dan Puan pakai. Ini Ganjar dan Puan ada di sini begitu hadir, dan bahkan Pak Presiden mengatakan inilah calon presiden kita begitu. Bilangnya begitu kan. Ketika berada di forum lain bilangnya kepada Pak Prabowo, ketika di Pak Erlangga bilangnya ke Pak Erlangga. Sebenarnya Pak Jokowi ini mendukung siapa? Sebenarnya seorang presiden independen aja begitu kan. Kira-kira seperti itu. Kurang panjang videonya. Ini baru ronde pertama. Rame cuy. Ini banyak sekali yang men-tweet ini. Ini yang dihadiri beliau-beliau kah batiknya sama. Erick Thohir OTW Monas HIPMI dulu pakai batik kembaran Ganjar Pranowo. Terima kasih HIPMI, keren batiknya. Ini banyak sekali begitu kan. Panitia ini banyak sekali. Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdekatan di agenda pembukaan Monas HIPMI yang digelar di Solo. Ini batiknya sama begitu kan. Apakah kejadian seperti inilah yang kemudian selalu ada begitu? Ini menjadi pertanggungjawaban begitu kan. Ini karena ini kumpulan orang-orang kaya ya, orang-orang pengusaha ya, seperti ini. Bakal rame nih sekelas pengusaha aja begini. Seru, rebutan apa ya? Proyek, apem atau fulus? Kayaknya kebaya merah ini. Lanjut videonya dong. Ini banyak sekali. Malu gimana? Laki itu memang sepatutnya baku hantam. Pengusaha muda mesti gontok-gontokan gitu ya. Lanjutkan video mana? Himpunan Preman Muda. Waduh, makanya kalau mau Monas itu kayaknya Muhammadiyah. Uangnya halal jadi aman dan tentram ini. Batik sama presiden dengan yang dikenakan oleh Mbak Puan, Pak Ganjar, Pak Erik. Ya betul, ada juga Pak Sandi di situ. Kalau saya baca beritanya ya, ini 100% asli Nusantara. Moga aja nggak terjadi apa-apa. Ini banyak sekali yang men-tweet kepada hasil Monas ini begitu. Ini terpengaruh tong-tonganan UFC. Sikat terus, pakailah okol karena akal sudah nggak bisa dipakai lagi. Banyak sekali yang men-tweet begitu kan. Publik atau netizen berspekulasi kenapa tidak ada pertarungan sama sekali kalau mau adu tonjok-tonjokan begitu kan. Ini tinju bebas liar nih, TV One gimana kalau masih ada tinju bebas liar di jalan-jalan, apa kurang wadah? Ini nih dari ancang-ancang dan kepala tangannya tampak beliau ini terlalu feminim. Ini banyak sekali. Inilah akibat kalau dalangnya suka ciwi-ciwi. Ini banyak sekali ya. Ini yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter, tetapi ini merupakan aspirasi juga begitu kan ke masa anak generasi muda untuk sebagai pengusaha begitu kan. Ini bocah nakal terperangkap dalam tubuh orang yang sudah tua, banyak sekali. Tetapi mari kita lihat, baca beritanya seperti ini. Ini pernyataan dari Pak Jokowi. Jokowi di Monas HIPMI, saya titip capres jawapres di sini. Politik tetap adem. Ini banyak yang menjadi spekulasi di sini karena ada Pak Ganjar, ada Pak Erik, ada Pak Sandi kalau nggak salah ya, ada Mbak Puan. Dia mengatakan begini begitu kan. Seorang presiden kan seharusnya independen mengatakan hal seperti itu begitu. Kenapa seakan-akan Pak Jokowi ini main beberapa kaki kepada Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo di sini tidak hadir kalau saya lihat dalam beritanya ya. Tetapi di sini banyak yang dikutip ini.
Dari Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menitipkan pesan kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang hadir di Musyawarah Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI di Solo. Jokowi berpesan agar para capres-cawapres menjaga situasi tetap aman. Jokowi mengatakan nama-nama capres dan cawapres itu sudah diungkap oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Dan bahkan banyak yang mencuri spekulasi sini begitu kan, karena Pak Prabowo juga tidak hadir, terus kemudian tidak ada Anies Baswedan karena bukan pengusaha mungkin ya. Tapi di sini ada begitu. Jokowi berharap kondusivitas tetap dijaga. Jokowi tidak ingin situasi politik terlalu panas. Hadir dalam acara itu Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Lanyala Mataliti, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UMKM dan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Gubernur Jawa Tengah Prabowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan yang kader HIPMI Bobi Nasution. Sebelumnya Menteri Investasi sekaligus Ketua Dewan Pembina HIPMI Bahlil Lahadalia menyebut sejumlah nama saat menyampaikan sambutan di Monas HIPMI, dua diantaranya yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan DPR Puan Maharani. Akankah ini terjadi yang dimaksud oleh Pak Jokowi terhadap Pak Ganjar dan Mbak Puan begitu menjadi calon presiden atau capres-cawapres? Ya, wallahu a'lam. Tetapi perlu diingat Pak Jokowi mengatakan seperti itu ya inilah kondisinya begitu. Ketika ada di forum lain mengatakan salah, beda lagi. Ketika di forum lain beda lagi mengatakan Pak Jokowi begitu kan. Seorang presiden kan seharusnya ya netral-netral aja begitu kan. Ini bahkan Jokowi sapa capres-cawapres di Munas HIPMI minta jaga politik tetap adem, tetapi dengan adanya tadi saling adu jotos tadi ya sangat memalukan sebenarnya. Jadi tetapi ya kita lihatlah kondisinya begini begitu kan. Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam acara Munas HIPMI di Hotel Aila Solo. Di akhir sambutan Jokowi berpesan kepada para calon presiden capres yang datang dalam Munas HIPMI ini. Wow, sudah disambut ini para calon presiden cawapres yang datang dari sini. Ya, seakan-akan Pak Jokowi juga mempromosikan siapa sebenarnya, apakah Pak Ganjar, apakah Pak Erik, apakah Pak Puan begitu kan. Ini banyak sekali. Hanya saja Jokowi enggan menyebutkan nama capres yang dimaksud, namun Menteri Investasi Bahlil sempat menyebutkan ada capres tersebut. Berkaitan dengan politik calon-calon presiden, calon wakil presiden yang hadir di sini, saya tidak mau sebut siapa namanya, tetapi Bahlil juga menyebutkan katanya dirinya menitipkan kepada capres yang datang tersebut untuk menjaga kondisivitas dan situasi politik tetap adem. Yang hadir di sini ya Mbak Puan, Ganjar, Erik, terus yang lainnya begitu kan, yang digadang-gadang menjadi calon presiden. Apakah ini calonnya atau siapa begitu kan, banyak sekali begitu. Jokowi sebut bakal capres dan cawapres hadir di Munas HIPMI. Siapakah mereka? Ini banyak sekali yang men-tweet begitu kan, menulis beritanya. Ini Pak Jokowi juga mendatangi di Munas HIPMI ini. Ya memang ada satu keanehan begitu kan, ketika Pak Jokowi mengungkapkan inilah presiden kita begitu. Maksudnya inilah calon presiden begitu. Siapa? Ini yang datang sini banyak sekali begitu. Dan bahkan ini Jokowi sekali lagi menegaskan bahwa situasi kondisi dunia sedang tidak normal. Pihaknya mengatakan bahwa ada 14 negara sudah masuk menjadi pasenya International Monetary Fund IMF. 14 negara sudah masuk dalam posisi pasien IMF. Tahun 9798 itu hanya 5 negara saja. Sekali lagi Jokowi menegaskan bahwa pihaknya mengingatkan kepada capres-cawapres untuk membawa suasana politik menuju 2024 tetap hangat. Sekali lagi saya ingatkan kepada capres-cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 betul-betul paling banter anget dikit. Inilah Pak Jokowi begitu kan. Sudah ditebak kemana arahnya begitu. Tetapi perlu diingat inilah politik kita begitu kan. Tidak selamanya Pak Jokowi menjadi presiden. Suatu saat nanti akan menjadi orang biasa. Akankah ketika nanti lengser tetap eksis seperti hari ini? Belum tentu. Karena semua kebijakan tergantung pada presiden, tidak bisa diinterpretasi. Ya kalau kalau pilihannya istana ya mungkin bisa jadi eksis seperti itu begitu kan. Jokowi juga mengingatkan untuk calon capres-cawapres agar tidak membawa politik sara ini. Politik sara, politik agama, politisasi agama
Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan, tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik sara dan tidak. Jangan politisasi agama, tidak. Jangan kita sudah merasakan itu terbawa lama, hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan. Wow, sangat menarik juga ya kalau kita melihat situasi ini. Tetapi inilah simulasinya pada skenario 4 poros koalisi Pilpres 2024 ini. Poros 1 misalnya ada nama ini Indonesia Bersatu KIB, ada Pak Ganjar dan Pak Erlangga. Cawapresnya bisa saja Pak Erlangga, bisa saja dengan Sandiaga Uno, bisa saja dengan Erick Thohir, bisa saja dengan Khofifah. Inilah poros 1. Poros 3 yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat. Ada Pak Anies Baswedan, cawapresnya masih belum tentu. Ada Bu Khofifah, ada Erick, ada Agus Harimurti. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan. Karena seorang wakil itu harus kaya juga begitu kan, dan mendongkrak di segi keuangan dan juga elektabilitasnya begitu kan. Ini sangat menarik juga begitu. Dan ini poros kedua juga ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yakni PKB dan Gerindra. Ada Pak Prabowo, ada Muhaimin, ada Erick, ada Bu Khofifah juga masuk radar ini. Tiga-tiganya ini masuk ke sini begitu kan. Dalam skenario 4 poros ini, Bu Khofifah selalu masuk di cawapres. Akankah Bu Khofifah ini akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, atau jangan-jangan Anies Baswedan, atau jangan-jangan dengan Puan Maharani begitu kan, perempuan dengan perempuan begitu. Ini masih belum menentukan ya, tetapi PDIP, ujian partai akan semakin bertambah dengan banyaknya kandidat-kandidat potensial yang muncul, bukan lagi kader interpartai. Tetapi Pak Jokowi sudah memberikan lampu hijau kepada ini begitu kan. Ini perlu diingat bahwa persoalan hari ini persoalan membangun bangsa kita. Siapakah yang punya prestasi, siapakah yang tidak begitu. Kira-kira seperti itulah skenarionya. Walaupun istana memaksa untuk memilih presiden ini, ya tentu pilihan rakyat akan berbeda begitu kan. Ini yang cukup menarik begitu. Dan bahkan Jokowi sebut Capres 2024 di acara HIPMI Sandiaga Uno. Benarkah seperti itu? Tetapi perlu diingat apakah ada seperti itu atau tidak begitu. Presiden Joko Widodo hadir dalam pelantikan Badan Pengurus Badan HIPMI Pengusaha Muda di Bakti. Terus kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa hati-hati 2024, ujar Jokowi sambut tepuk tangan meriah. Karena pada hakikatnya ini adalah pertemuan orang-orang kaya di sini, orang-orang yang pengusaha muda untuk menjadi satu tujuan bahwa HIPMI ini adalah merupakan himpunan ya di pengusaha muda begitu kan. Tetapi dia pidatonya Pak Jokowi yang dibahas malah capres cawapres begitu. Ini kan sangat ada kaitannya juga sebenarnya sih, tapi perlu diingat ini merupakan istilahnya ya, kalau pengusaha itu kan berbicara masalah untung, terus masalah Great Depression untuk Indonesia begitu kan, tidak hanya sekilas, hanya sana sini ya Pak Jokowi kadang melontarkan ini presidennya, ketika di Pak Erlangga presidennya Pak Erlangga, ketika di Pak Prabowo presidennya Pak Prabowo. Tapi hari ini belum ada yang mengatakan Pak Jokowi presidennya adalah Anies Baswedan, belum ada sampai hari ini begitu. Ini yang menjadi catatan penting kepada siapapun. Artinya dalam dalam hal ini saya ingin memberikan analisa bahwa kalau ini yang ditunjukkan kepada presiden antara Pak Sandi, Erick Thohir, Puan dan yang hadir atau Pak Ganjar yang hadir di HIPMI, ya tentu saja pernyataan Pak Jokowi tidak independen, ada bermain istilahnya main 2 kaki atau 3 kaki, kira-kira seperti itu, akan tetap eksis kan, kira-kira seperti itulah. Ini yang disayangkan sekali adu jotosnya ini. Nah, ini nih perilaku yang tidak membaik ya, karena ada kericuhan yang terjadi di Monas HIPMI ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.